barisan bilangan real. Padahal aman-aman aja. Ya. Karena di sini domainnya, kodomainnya adalah bilangan real, maka kita mendefinisikan di sini barisan bilangan real. Ketika kita punya barisan, maka kita punya ini ya, 1 saya petakan ke F1, gitu ya. 2 saya petakan ke F2. 3 saya petakan ke F3. Nah, yang disebut barisannya itu yang ininya. Nah, ini yang kita tulis sebagai F1, F2, F3. Nah, ini yang akan membentuk barisan. Gitu. Ya. Ini yang kita sebut barisan. Nah, polanya itu adalah aturan fungsinya. Ya. Pola tertentu tadi yang Anda sebutkan itu adalah aturannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menotasikan barisan. Menotasikan barisan bisa menggunakan ini, ya, A1, A2, A3. A1 menyatakan nilai fungsi dari 1, nilai fungsi dari 1, ya. A2 itu nilai fungsi dari 2. A3 itu nilai fungsi dari 3. Nah, ini ya. AN itu sebenarnya menotasikan nilai fungsi dari N. Ya. AN itu sama dengan FN. Jadi FN itu dituliskan sebagai salah. Kebalik. Ya. Kita jadi menuliskan AN itu didefinisikan sebagai FN. Itu ya. Nah, notasi untuk barisan itu bisa menggunakan A1, A2 dan seterusnya. Bisa notasi di sini notasi himpunan ya. Atau notasi AN seperti ini atau notasi ini. Nah, di beberapa buku yang lain penggunaan notasinya bisa menggunakan ini. Kurung begini ya. AN. Ya. Atau AN, N dari 1 sampai N. Nah, ada banyak sekali penotasiannya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Kita punya barisan N per N plus 1. Ya. Jadi dari sini kita bisa menotasikan ini sebagai barisan AN dengan AN ini sama dengan N dibagi N plus 1. Kalau kita mau tabulasikan, ya, kita mau tabulasikan, berarti kalau N-nya saya ambil 1, berarti nilainya adalah setengah. Kalau N-nya saya ambil 2, nilainya adalah 2 per 3. Kalau saya ambil 3 N-nya, maka 3 per 4 dan seterusnya. Ya. Contoh yang B, Anda bisa dilihat barisannya adalah min 1 pangkat N kali N plus 1 per 3 pangkat N. Ya. Jadi AN-nya adalah min 1 pangkat N kali N plus 1 per 3 pangkat N. Nah, kalau kita mau membuat listnya, list dari anggota barisan tersebut itu ada min 2 per 3, 3 per 9, min 4 per 27. Nah, kalau Anda perhatikan ini kan barisannya ada min plus gitu ya. Minus positif. Nah, ini yang disebut dengan barisan alternating atau barisan berganti tanda. Nah, kalau yang bagian A ini adalah barisan positif karena masing-masing unsurnya itu bernilai positif. Nah, kemudian yang contoh yang C, akar N min 3. Nilainya adalah
0, 1, tapi ini berlaku untuk N lebih besar sama dengan 3, ya. Jadi 0, 1, akar 2, akar 3, dan seterusnya. Ya. Sebenarnya barisannya bisa saja kita nggak menggunakan NB3 ya. Kalau misalkan kita maunya N-nya mulai dari 1. Ya berarti N-1 ya, N-1 tapi N-nya lebih besar sama dengan 1. Harusnya begitu ya. 0, 1, akar 2, akar 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ada cos NP per 6. Anda bisa lihat barisannya, periodik barisannya ya. Barisannya 1, akar 3 per 2 setengah 0. Balik lagi gitu ya. Nanti ada balik lagi dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, kalau yang di contoh 1, itu kita menjabarkan nilai barisannya dari suku pertama, suku kedua, sampai suku ke N. Yang diketahui di sini adalah rumus umumnya. Nah, sekarang kalau diberikan unsur suku-suku dari barisan, dibalik sekarang rumus umumnya yang mana gitu. Nah, misalkan barisannya 3 per 5, min 4 per 25, 5 per 125, 6 per 625, 7 per 3127, dan seterusnya. Nah, kira-kira rumus umumnya yang mana gitu ya. Nah, dari sini bisa dilihat ternyata rumus umumnya adalah min 1 pangkat N min 1 kali N plus 2 per 5 pangkat N. Ya. Nah, ini contoh yang berikutnya. Ini adalah barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini adalah barisan yang suku ke N itu dipengaruhi oleh suku sebelumnya. Contohnya F1, F2 itu diberikan fix, ya. Nah, kemudian F3 itu bergantung terhadap F1 dan F2. Di sini F1-nya diberikan sama dengan 1, F2-nya sama dengan 1. Nah, F3 itu adalah jumlah dari F1 dan F2. Kita dapat F3. Ya, 2 ini adalah jumlah dari 1 ditambah 1. Ya. Kemudian 1 ditambah 2 kita dapat 3. Ini kita dapat 5 dan seterusnya. Ya. Jadi ini barisan Fibonacci. Nah, yang jadi persoalan kalau kita punya barisan, ini adalah kita bisa menentukan kira-kira nanti kalau N-nya menuju tak hingga, bagaimana dengan AN-nya? AN-nya menuju ke berapa nih? Ya. Nah, ini yang disebut dengan kekonvergenan dari barisan. Artinya kalau nilainya di sini ada, maka kita bisa menentukan prediksinya sampai kemana nih, gitu ya. Nah, konsep ini sebenarnya sama dengan konsep apa ini? Konsep limit. Limit N menuju tak hingga. Ini Anda sudah belajar di kalkulus diferensial. Ya, konsep limit di tak hingga. Ya, limit untuk N menuju tak hingga. Nah, ini kalau di sini nilainya ada, katakanlah ini ada, maka ini kita sebut dengan barisan yang konvergen. Nah, sekarang secara matematis untuk mendefinisikan
barisan yang konvergen itu seperti apa? Nah, kita lihat definisinya ini ya. Sebuah barisan AN dikatakan punya limit L dan kita tuliskan limit ANN menuju tak hingga sama dengan L, atau AN menuju L untuk N menuju tak hingga. Ya. Nah, kalau di sini L-nya di sini nilai tertentu dan hingga tunggal, maka kita katakan barisannya konvergen. Tetapi kalau tidak ada L yang memenuhi, maka kita katakan bahwa barisannya divergen. Nah, ini definisi limit N menuju tak hingga AN sama dengan L. Itu secara matematis kita bisa tuliskan begini. Ini masih ingat ya? Masih ingat limit N menuju tak hingga? Masih ingat di kalkulus diferensial? Masih? Atau udah lupa? Baru satu tahun yang lalu ya belajar. Harusnya masih ingat ini. Ya. Yang mana? Langsung USB. Tidak ada. Itu terima kasih, Pak. Nomor 10. Ada Bapak pakai apa tadi? Tadi Oke, kita lanjut ini ya. Nah, ini terlihat nih secara ini oke. Nah, ini kalau kita gambarkan di dalam grafik itu seperti apa? Bukan grafik ya. Interpretasi kondisi di mana untuk setiap epsilon positif ada N positif, sehingga untuk setiap N lebih besar dari N besar, maka AN min L kurang dari tak hingga. Ini maknanya apa nih? Ya, maknanya adalah kalau di sini kita punya L, ini tergambar di sini ya. Kalau saya punya L, kemudian saya punya diberikan epsilon sembarang, ini epsilon nih. Di sini epsilon. Ini epsilon di sini. Nah, kalau saya berikan epsilon di sini, maka antara L min epsilon sampai L plus epsilon, di sini nilainya masuk sini semua. Nah, ada N di sini sehingga nilainya itu di sini. Nah, nilainya di sini. Nilainya di antara L min epsilon sampai L plus epsilon. Nilai apa? Nilai AN-nya. Ya, nilai AN-nya. Karena kita bicara barisan. Ya, untuk nilai ini kan AN-nya di sini nih. AN plus 1, AN plus 2, AN plus 3 dan seterusnya. Nilainya di antara L min epsilon sampai L plus epsilon. Nah, bisa jadi begini. Kalau terjadi ini masih begini, masih begini. Nah, mungkin N-nya bukan yang itu. N-nya mungkin yang ini N-nya. Ini N-nya yang ini. Nah, bukan lagi ini. Gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa seluruh nilai AN untuk N N kecil yang lebih besar dari N besar, maka nilainya berada di antara ini. L min epsilon sampai L plus epsilon. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, bisa diulang yang interpretasi grafiknya Ibu? Interpretasi dari grafik. Nah, saya ulang dulu ya. Di sini untuk setiap epsilon positif, ya, untuk setiap epsilon positif, saya akan menggambarkan ini. Bahwa untuk setiap N lebih besar dari N besar, maka AN min L itu kurang dari epsilon. Ini sama dengan apa sih? Ya, AN harga mutlak AN min L itu kurang dari epsilon, itu mengatakan AN min L
itu berada di antara minus epsilon sampai epsilon. Berarti AN itu berada di antara L min epsilon sampai L plus epsilon. Gitu. Jadi kalau saya ambil epsilon sembarang, maka saya bisa menemukan N di sini. Ya, kalau saya punya epsilon positif sembarang, saya bisa menemukan N di sini. N-nya di sini. Sehingga untuk setiap N kecil, ya, nilai N kecil yang lebih besar dari N ini, maka AN-nya tuh di sini, berada di antara ini. Ya. Berada di antara L min epsilon sampai L plus epsilon. Jelas? Widianto? Oh ya Ibu, jelas. Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat nah, kita punya teorema jika limit X menuju tak hingga Fx sama dengan L dan Fn sama dengan AN untuk N bilangan asli, maka kita bisa mengatakan limit N menuju tak hingga AN sama dengan L. Jadi kalau Fx itu kan ini continue ya. Kalau ini diskrit, ya ini nilai diskrit. Nah, nilai diskritnya itu ininya loh, yang titik-titik ini. Kalau yang merah ini grafik mulus itu Fx-nya. Jadi ini kalau limitnya saja untuk N menuju, untuk X menuju tak hingga nilai Fx yang menuju L, maka demikian juga dengan nilai AN untuk N menuju tak hingga. Ya. Jadi ini nanti yang dijadikan dasar pada saat kita mengecek apakah deretnya itu, apakah barisannya itu konvergen atau tidak. Ya. Kita bisa menggunakan fungsi, kekonvergenan fungsi. Nanti kalau dia udah ini, ada lagi doanya. Sekarang aku udah mulai menumbuhkan benih-benih Makmuri sindrom, Max sindrom, Flavia Aurelia Hidayah. Stres loh dia. Stres ya, Pak? Ya berat kalau aku berapa kali. Bapak nggak boleh progres. Kenapa dia sudah itu mulai? Oh ya. Kita kita lanjut ya. Nah, ini kita lihat definisi limit N menuju tak hingga AN sama dengan tak hingga. Ini di limit fungsi tak hingga yang bernilai tak hingga ini udah pernah dibahas ya. Nah, kalau nilainya tak hingga, maka kita bisa mengatakan apa? Ini termasuk konvergen atau divergen kalau nilainya tak hingga? Apa? Divergen ya Bu? Divergen. Ya, divergen ya. Jadi kalau nilainya itu tak hingga, maka dia divergen. Jadi kalau dilihat dari grafiknya, gimana grafiknya? Kira-kira? Grafiknya gimana? Limit N menuju tak hingga, AN sama dengan tak hingga. Contohnya apa? Tidak mendekati nilai epsilon. Hah? Iya, Fauzan. Gimana? Tidak Nilainya mendekati, Bu. Mendekati apa? Nilainya mendekati apa? Di hitam tuh yang banyak. Yang latih juga.
Hah? Bu, PT kan masih ada sekarang. Ada itu dan setiap dari itu. Oh iya. Guru-guru masih pakai. Gimana? Contohnya apa sih? Contohnya, udah saya tanya contohnya aja. Oh, seukuran itu. Yang limit N menuju Tahingga, AN sama dengan Tahingga. Contoh yang gampang apa? Contoh yang gampang. Anakku tanya. AN-nya sama dengan apa? Bapak saya. Biarin aja. Contohnya apa? Hah? Bapak saya. Nah, ibu saya yang bayar nanti. Super X. Coba kertas. Yang benar Super X. Ya, Kayaknya sih ya. Limit ya. Nah, N menuju Tahingga, berarti di sini Super N gitu ya. ini ya. Sama dengan apa? Sama dengan Tahingga. Yang benar. Ada yang lain? Benar nggak nih? Pernyataan Widianto. Coba. Gimana Fauzan? Betul tidak? Belakangnya bekas lah, Pak. Bukan bekas ini, Bang. Oh, udah baru. Oh, ya. Hah? Kirain aku mau ngetes dulu. Fakih? Gimana Fakih? Betul tidak? Oh iya. Ya, Setahun. kenapa Bu? Benar nggak ini? Tadi, Kenapa? Berarti 80. tadi Widi bilangnya apa Bu? Nah itu loh yang saya tulis itu loh, benar nggak saya kasih tanda tanya itu? Salah Bu. Salah. Benarnya apa? Yang benar apa? 0 Bu, 0. N bukan Bu. Hah? 0 Bu. Oh, yang benar 0. Ya, yang benar 0 ya. Jadi bukan Tahingga. Contohnya yang sama dengan Tahingga yang mana? Sin N bukan Bu. Sin Lim- sama dengan nilai sinus itu dari berapa sampai berapa sih? Nilai sin itu dari berapa sampai berapa? Dari Min negatif 1 sampai 1 kan? 1. Ya. Mungkin nggak nilainya Tahingga? Nggak Enggak. mungkin. Berarti ini salah ya. Contohnya apa contohnya? Yang nilainya Tahingga? Bagas. Kertas baru pas. Nah, ulang lagi, ulang lagi. Apa-apa udah. Nilainya apa Bagas? Contohnya? Enggak apa-apa kan. Cuma ditaruh buat Limit tan N Tan, iya, dikumpulkan. tan N Bu. Limit limit tan N. Haris nggak ada. tangan N. N menuju Tahingga. Bang Haris takutnya Iya, nggak Bu. bawa. Ya, benar sama dengan Tahingga? Jangan dibaca. Ini juga salah ya. Rodimat itu loyalitas tanpa batas. Ini periodik, nggak mungkin sama dengan Tahingga. Contohnya, ayo. N+1 bisa nggak Bu? N+1. Betul, N+1 boleh. Ya. Kan bisa Bu. Yang gampang lagi N. Nggak usah N+1 N. Limit N menuju Tahingga N. Kan sama dengan Tahingga juga. Benar nggak? Cuma setia saat Betul? Ya, betul. Benar. Ya, betul. Contoh yang gampang tuh limit N. Nah, limit N menuju Tahingga N. Ini sama dengan Tahingga juga. Ya. Nah, coba kalian lihat cirinya apa? Fungsi N itu cirinya apa? Grafiknya bagaimana? Grafiknya lurus terus ke atas, Bu. Lurus terus ke atas. Artinya apa lurus terus ke atas itu? besok aku Hah? ngilangin beli baru Bapak Terus megang gitu ya? Ya, grafiknya begitu ya. Ya, Bu. Nah, grafik itu artinya apa? Pak Har, lagi. Ada filosofinya. grafiknya bagaimana itu? Dikatakan apa grafiknya? Grafiknya
Divergen bukan, Bu? Apa? Kurang keras. Divergen bukan, Bu? Divergen. Grafiknya. Hilman. Grafiknya gimana, Hilman? Ini loh grafiknya gimana nih? Bedakan dengan ini. Bedakan dengan ini. Ini grafiknya gimana nih? Ini grafik apa? Grafiknya gimana? Istilahnya apa? Grafiknya naik. Ya. Kalau yang ini naik apa turun? Yang ini. Yang ini naik apa turun? Nggak naik, nggak turun. Ya. Ini nggak naik, nggak turun. Yang ini turun. Ya, jadi bisa diperhatikan bahwa kalau nanti limit Fn, n menuju tak hingga sama dengan tak hingga, itu grafiknya naik. Tapi naiknya itu tidak terbatas. Bisa jadi naik tapi terbatas. Ya, bisa jadi grafiknya begini nih. Grafiknya naik tapi terbatas. Contohnya gini. Contohnya gini. Nah, tapi ini dibatasi nih. Nah, terbatas. Dia naik terus gitu ya. Nah, contohnya apa? Fungsi apa yang kayak gitu? Naik Akar N, terus. Hah? Tapi terbatas. Contohnya apa? Hah? Coba laptop sini coba. Contohnya apa? Ini Mas, Pak. Mak. Saya kembalikan. Ya, grafik akar N ya, Bu? akar N. Akar N enggak. Akar N tuh menuju tak hingga. Akar N tuh menuju tak hingga. Mas, aku belum nggak dapet. Aku Contohnya apa? oh ada. 1/n bukan, Bu? 1/n. Ditinggalin. 1/n. Ya, naik terus tapi terbatas. Oleh 0 ya. Oleh 0. Siap. Asik. Itu yang janda. Jadi bakso nih. Ini dikunci. Oke. Nah, tadi seper N ya. Seper N. Guru kita di sini, Pak. Nah dulu ini padat juga masih di sini. Di depan. Itu tasnya. Di depan, Pak. Oke, ini ada beberapa teorema ya yang terkait dengan ini. Iya. Halo? Kedengeran nggak? Bapak nggak ikut emang. Kedengaran, Bu. Oke, dengar. Oke. Ini tadi yang kita baru bicara tentang ini ya. Nah, sekarang ini kita katakan dia divergen. Ya, ini kan kita katakan divergen. Jadi yang disebut konvergen itu yang mana? Bagas.
Yang disebut konvergen yang mana? Ya Bu, aku mau ke toilet dulu boleh nggak? Konvergen itu yang terbatas ya, Bu? Terbatas, apanya yang terbatas? Yang nol. Contohnya tadi yang 1/n. Oh, berarti limit AN-nya itu sama dengan L. L-nya kurang dari tak hingga. Gitu ya. Jadi ini yang kita katakan dia konvergen. Yang kita katakan konvergen. Nah, kalau kita punya dua barisan ini konvergen, AN dan BN, maka kita punya beberapa teorema yang terkait ini, beberapa sifat. Yang pertama bahwa penjumlahan dari dua barisan tersebut juga konvergen. Selisihnya konvergen, perkalian barisan tersebut dengan skalar itu juga konvergen. Perkalian barisan dengan barisan juga perkalian AN dengan BN juga konvergen. Pembagiannya juga konvergen. Namun untuk pembagian ingat ini syarat bahwa limit N menuju tak hingga dari BN-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Sifat yang berikutnya limit N menuju tak hingga AN pangkat P itu sama dengan limit AN pangkat P. Jadi ini sebenarnya generalisasi dari sifat yang ini. Ya. Generalisasi dari sifat perkalian. AN pangkat P itu kan bisa kita nyatakan sebagai AN kali AN kali AN sebanyak P. Kalau P-nya bilangan asli ya. Nah ini untuk yang deret positif, nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang ini kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi untuk materi yang tadi, yang kita bahas sampai sifat ini, saya akan memberikan tugas ke Anda untuk hari ini. Tolong nanti dikerjakan. Kita akan bahas pertemuan berikutnya. Tetapi silakan sekarang dikerjakan dulu. Di exercise ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin saya tanya konsep yang ini. Ini nomor 1, nomor 2 silakan dikerjakan. Jadi kalian memaknai dari limit N menuju tak hingga AN sama dengan 8. Tapi yang what is sequence mungkin ini nggak perlu ya. Sorry, mungkin saya lebih spesifik ya. Ini saya minta Anda menerjemahkan yang ini, yang bagian B saja. Ya, yang bagian B. Ya. Nah, kalau yang ini, saya minta kalian menjelaskan konsep barisan konvergen dan barisan divergen. Nah, untuk yang 3-12 itu kan Anda diminta untuk menuliskan 5 suku pertama dari barisan. Ya, mungkin saya minta nomor 6, nomor 8, nomor 6, 8 itu agak beda ya. Yang nomor 8 itu deret alternating, nomor 6 itu adalah deret yang diaperiodik gitu ya. Sama nomor 12. Ya. Kemudian di nomor 13-18 Anda diminta untuk menuliskan rumus umum dari deret tersebut. Ya. Rumus umum dari deret tersebut jika diketahui 5 suku pertama. Ya. Mungkin coba nomor 15.
nomor 17, dan nomor 18. Ada 3 soal. Oke, yang ini mungkin nah, ini terkait dengan konvergen. Anda melihat apakah barisannya konvergen atau tidak. Nanti ada beberapa ini ya, beberapa Anda bisa melihatnya dari eh, dicek ininya apa? Dicek eh, bisa nggak dia dinyatakan sebagai penjumlahan atau perkalian dari barisan-barisan yang lain gitu ya. Yang kalian sudah tahu dia konvergen atau tidak. Oke, jadi ada berapa di sini? Soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 soal. Nah, silakan dikerjakan sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Safira? Safira Aulia? Enggak ada. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ilham? Tidak ada pertanyaan. Oke, yang eh, yang sudah mengerjakan boleh ditaruh di Jamboard ya. Saya membuat link Google Jamboard yang ada di chat. Silakan dituliskan pada Google Jamboard. Tuliskan juga nama dengan name Anda pada eh, lembar jawaban yang kalian tuliskan. Silakan tulis di sini ya.
Kenapa? Nomor 1 dulu, ada yang mau menjawab? Boleh Bu, saya Bu. Silakan. Tapi belum dipindahin. Sebentar ya Bu. Ya, silakan dipindah. Di RPS. Iya, saya. Kok ditinggal ini Pak Aris? Oh, bukan. Aku lihat bentar lagi selesai.
Tadi siapa yang mau upload jawabannya? Saya Bu. Oke. Ini namanya siapa ini? Andini Bu. Andini. Ya, sudah diupload dulu. Ya, Andini. Oke. Silakan Andini dijelaskan. Iya Bu. Di sini kan dari soal nomor 1 itu diberitahukan kalau nilai limit N mendekati tak hingga untuk AN itu sama dengan 8. Jadi sebelumnya yang seperti udah dijelaskan sama Ibu, kalau nilai limit dari N mendekati tak hingga dari AN itu seharusnya kan tak hingga. Tapi di sini kan sudah diberikan nilai hasilnya itu 8. Jadi kalau misalnya kita mau mencari A1, A2, sampai berapapun itu hasilnya akan tetap 8. Jadi kalau misalnya mau cari grafisnya kan akan lurus aja gitu. Ini agak kebalik ya. Agak kebalik ya Andini. Jadi kalau barisan yang di bawahnya itu A1-nya 8, A2-nya 8, dan seterusnya, itu memang limitnya 8. Tapi kalau limitnya 8, belum tentu barisannya itu gitu. Ya. Ini interpretasinya salah ya. Pendefinisiannya salah. Masih salah. Mungkin yang lain Baik. nanti dicoba. Andini mungkin nanti diperbaiki jawabannya. Yang lain silakan dicoba dulu, ditulis jawaban Anda secara detail. Nanti silakan di-upload di Jamboard yang sudah saya share. Ya. Hari Kamis kita akan membahas materi ini dan kelanjutan materi ini. Gitu ya. Untuk hari ini saya akhiri dulu untuk kuliah pertama kita. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.